Teman-teman, kembali lagi nih di channel aku yaitu Silvana Putri. Yeay, kali ini aku berada di mana nih teman-teman? Teman-teman lihat nih, aku lagi di luar ruangan ya kan. Untuk video kali ini aku bakal ngasih satu tips yang beda dari biasanya, karena aku biasanya kan ngasih tips tentang sosial media tuh. Nah, kalau kali ini aku akan kasih tips gimana sih caranya supaya teman-teman bisa menghadapi nih kalau teman-teman lagi stuck. Nah, misalnya lagi stuck dalam kerjaan, atau dalam tugas, ataupun dalam menulis. Kalau teman-teman adalah penulis ataupun content creator nih, oke? Nah, kali ini kita mulai aja ya. Yuk, kita mulai aja. Yeay. Oke, teman-teman, kali ini aku akan kasih info mengenai 7 tips nasi caranya jika teman-teman sedang menghadapi stuck dalam belajar ataupun dalam apapun halnya gitu ya, bisa teman-teman gunakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah jika kalian stuck nih, kalian bisa rehat sejenak. Nah, rehatnya itu gimana? Berhenti sejenak gitu ya. Ya udah, misalnya nih udah stuck banget ya kan, udah berhenti aja dulu ya kan, nanti kita mulai lagi. Jadi nggak usah dipaksain nih segala sesuatunya, berhenti dulu, tarik napas dulu, atau bisa dengan tiduran dulu gitu ya. Nah, yang kedua kita masuk dengan tips yang kedua, teman-teman harus istirahat dahulu ya. Istirahat di sini bisa teman-teman minum teh dulu atau selonjoran dulu. Nah, pokoknya teman-teman gak mikirin hal itu dulu gitu ya. Jadi jangan alihkan pikiran ke yang lain. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi. Nah, jika nih teman-teman tinggal dengan keluarga atau dengan sahabat-sahabatnya atau dengan teman-temannya di tempat tinggalnya atau di kantor ataupun di sekolah, nah bisa nih teman-teman untuk berdiskusi dahulu nih dengan keluarga, atau misalnya kalau suka dengan orang tua atau dengan ibu, ayah ya, berdiskusi aja mengenai hal apapun, atau bisa teman-teman istilahnya curhat ya. Curhatnya itu dalam hal ini saya lagi stuck nih gini, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi bisa berdiskusi, brainstorming dengan keluarganya atau dengan sahabatnya. Nah, nanti akan keluar tuh, wah ada ide baru ya kan. Oke, kita lanjut yang keempat nih. Yang keempat adalah teman-teman bisa menggunakan referensi dari internet. Misalnya teman-teman lagi stuck dalam membuat tugas kuliah atau mengerjakan tugas kantor. Nah, kalau udah nggak ada lagi nih option lain ya kan, udah diskusi, udah istirahat, udah mencari ketenangan terlebih dahulu. Nah, bisa gunakan dulu internetnya ya. Kita gunakan internet dan masukkan dan carilah apa aja yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jadi akan mudah nih bagi teman-teman untuk mendapatkan referensi-referensi baru yang akan menciptakan ide-ide baru. Oke, sekarang kita masuk yang Sekarang kita masuk yang kelima. Tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini beda nih. Jika teman-teman suka dengan alam, ya kan? Jika suka nih sama alam, dengan laut atau dengan hutan atau pegunungan, apapun itu, bisa teman-teman pergi ke sana terlebih dahulu. Misalnya di alam sekitar yang dekat rumah, misalnya nggak deadline banget ya kan. Nah, bisa dulu nih pergi hiking atau misalnya ke pantai dulu gitu kalau misalnya dekat dari rumah. Kalau enggak, bisa teman-teman ke taman terdekat aja. Taman terdekat, temukan taman terdekat di tempat tinggal teman-teman, lalu datang ke sana, duduk aja, menikmati udara segar. Nah, itu biasanya ide-ide akan muncul kembali, dan ide-ide yang muncul akan lebih keren. Oke? Nah, kita sekarang udah masuk tips yang keberapa ya? Yes, betul banget. Kita sekarang masuk ke tips yang ke-6. Oke, yang ke-6. Nah, tips yang ke-6 ini bagi teman-teman yang menyukai musik. Nah, kalau teman-teman suka mendengarkan musik atau mendengarkan lagu, nah bisa gunakan dulu waktunya untuk mendengarkan lagu-lagu yang disukai. Misalnya ada yang suka lagu rock, ya udah dengerin aja lagu rock ya kan. Kalau sukanya jazz atau pop atau yang lainnya cuman musik instrumen, dengarkan dulu terlebih dahulu. Pokoknya ambil rileksnya dulu, oke? Rilekskan dulu pikirannya, rilekskan dulu badannya, nanti ide akan muncul kembali. Nah,
Nah, biasanya ada musik-musik yang enak didengar tuh, misalnya musik-musik yang hanya instrumen aja, ya kan? Musik-musik tersebut bisa meningkatkan semangat. Ada juga yang meningkatkan motivasi lagi. Jadi bisa nih teman-teman cari di YouTube musik apa aja sih yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kembali motivasi dan semangat teman-teman, dan bisa mendapatkan ide tentunya. Oke, kan? Sekarang kita udah masuk nih ke yang tips yang terakhir, tips yang ke-7. Nah, di tips yang ke-7 ini opsional sih, jika teman-teman memang suka atau enggak ya nggak usah dilakukan ya. Jadi ada 2 tips. Yang pertama bisa dengan cara menggunakan motorik kita, yaitu dengan menulis atau menggambar. Nah, kalau menulis itu teman-teman bisa menulis, tapi jangan nulis unek-unek ya. Jangan menulis unek-unek ataupun hal-hal yang negatif. No, big no. Oke? Jadi teman-teman, yang harus teman-teman tulis adalah hal-hal yang teman-teman syukuri hari ini. Misalnya apa sih yang teman-teman syukuri hari ini? Tulis saja di sana. Pasti ada kan dalam satu hari, walaupun kita merasa stuck nih, pasti akan ada aja satu hal yang bikin kamu bersyukur. Tuliskan itu ya, tuliskan itu di bukumu. Jadi hal itu tersebut akan membuat kamu aware sama dirimu sendiri. Oh, ternyata satu hal yang bikin problem saya ternyata banyak nih yang bikin saya bisa bersyukur. Nah, teman-teman bikin deh, coba nulis ya. Coret-coretan aja atau disiapkan aja bukunya juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan gambar. Nah, ini bagi teman-teman yang suka gambar ya. Kalau menulis kan semua orang bisa nulis ya, karena kalau gambar nggak semua orang. Nah, jika teman-teman suka gambar atau kayaknya suka atau punya keinginan atau pernah melakukannya dan pengen gitu ya. Nah, ini juga salah satu merupakan wadah untuk teman-teman mendapatkan kembali pikiran-pikiran yang segar. Gambar apa? Terserah, mau gambar apa aja, nanti teman-teman warnai. Oke? Nah, biasanya dengan cara menggambar itu merupakan sebuah terapi bagi seseorang jika seseorang tersebut sedang stuck nih pikirannya, jadi bisa menghilangkan stres gitu ya. Jadi ada nih sebagian orang yang bisa menghilangkan stresnya dengan cara menggambar dan mewarnai. Cobain deh, kalau kamu nggak bisa menggambar, kamu bisa beli buku yang belum diwarnai, buku gambar atau ada sih buku di Gramedia atau di mana gitu ya. Nah, dia itu belum diwarnai, nah kalian warnai sendiri. Nah, itu biasanya sangat ampuh untuk menghilangkan stres terlebih dahulu, apalagi kalau lagi stuck. Nah, itu ya, ada 7 hal yang bisa teman-teman lakukan. Pilih salah satunya sesuai dengan yang bisa kamu lakukan. Oke teman-teman, jadi nggak ada yang stuck lagi ya. Oke teman-teman, sekian aja video aku hari ini, dan jangan lupa komen, like, and share. Dadah.